Ya, pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hasim Joyo Hadikusumo memastikan mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara definitif baru. Pengangkatan Basuki sebagai Kepala OIKN ini sebagai bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hasim Joyo Hadikusumo memastikan mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara definitif baru. Pengangkatan Basuki sebagai Kepala OIKN ini sebagai bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hasim mengakui ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi. Pasalnya sarana dan prasarana yang ada saat ini belum dapat mendukung IKN sebagai ibu kota secara penuh. Komitmen tetap kalau tidak salah Pak Basuki Hadi Mulyono, mantan Menteri PUPR, ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Langsung lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia ranknya itu sama dengan Menteri Pak Basuki Hadi Mulyono. IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Ya. So ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota. IKN merupakan mega proyek yang digagas Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai langkah percepatan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hingga akhir September lalu, progres pembangunan IKN tahap 1 yang meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri, hingga rumah susun untuk aparatur sipil negara sudah mencapai 93%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan proyek Ibu Kota Negara Nusantara merupakan proyek besar yang membutuhkan upaya berkelanjutan dan penyesuaian terhadap timeline. Proyek tersebut akan terus dilakukan sesuai kebutuhan. Dan menurut AHY, perhatian pemerintahan Prabowo tidak hanya terfokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara semata, namun juga proyek-proyek strategis nasional lainnya. Terlebih, Presiden Prabowo menekankan soal penguatan swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah. AHY mengungkapkan pembangunan IKN memerlukan penyesuaian setidaknya 5 tahun sekali, dan penyesuaian tersebut diperlukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan. Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah kembali untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia masyarakat kita baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah pastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara berlanjut. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Halo, selamat pagi, Bu Esther. Pagi, Mas Pra. Salam sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, terima Baik. kasih. Terima kasih, dan sudah bergabung juga Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota Universitas Indonesia. Apa kabar, Pak Nirwono? Selamat pagi, apa kabar, sehat semuanya, Mas Pras, Mbak Esther? Ya, salam sehat semuanya. Sehat, terima kasih Sehat, juga sehat. atas waktu yang disempatkan. Baik, kita ke Bu Esther langsung nih terkait dengan pandangan Anda tadi sudah disampaikan urgensi. Jadi untuk melanjutkan pembangunan IKN oleh pemerintah baru itu seperti apa sih? Ya, dari awal saya memang tidak sepakat ya dengan pembangunan IKN ini ya. Oke. Karena itu bukan PR terbesar buat Indonesia gitu. PR terbesar Indonesia itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, dengan sumber daya manusia yang kualitasnya baik, maka nanti bisa membangun Indonesia gitu kan. Oke. Itu saja. Kaitannya dengan konsep, kemudian konsistensi pendanaan pembangunan IKN ke depannya juga apa yang harus segera diputuskan oleh pemerintah terpilih nantinya, Bu Esther?
Ya, kalau karena ini adalah mengenai keberlanjutan, jadi apa yang dimulai oleh Pak Jokowi ini dan sudah ada komitmen dari Pak Prabowo untuk melanjutkan apa yang dimulai oleh Pak Jokowi, maka ya saya menyarankan ke depannya jika IKN ini tetap dilanjutkan ya, maka budget untuk pembangunan IKN ini jangan rely on pada APBN gitu. Karena kalau kita rely on pada APBN, saya takut gitu ya. Mengingat fiscal space-nya Indonesia ini masih sangat kecil. Sementara programnya pembangunan kan tidak hanya IKN gitu. Tapi kita mempropos Oke. kolaborasi investor asing, investor domestik ya untuk bisa membangun IKN ini. Jadi biar tidak mangkrak gitu. Baik, baik, Bu Esther. Nah, Pak Nirwono, lantas bagaimana kalau dari sisi perencanaan pembangunan yang harus dilakukan begitu? Apakah memang ini ya masih proses karena tadi juga sudah disampaikan begitu Pak Hasim bahwa memang infrastrukturnya juga masih terus dikembangkan dengan mengangkat juga Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai kepala OIKN. Ya, betul Mas Pras. Jadi yang perlu dipahami yang pertama adalah membangun sebuah kota itu kan butuh waktu. Ya. Bahkan kalau kita bicara kota baru itu rata-rata butuh waktu 20-25 tahun ke depan ya. Artinya kalau kita bicara IKN itu baru terlihat tuh tahun 2045 itu bisa dikatakan kota itu baru mulai hidup ya. Oke. Sehingga prosesnya perlu dipahami ini tidak bisa serta-merta dalam waktu singkat langsung kemudian bisa hidup. Apalagi harus segera pindah ya karena Baik. secara fasilitas pun belum bisa. Nah, yang perlu dicatat juga sampai per Oktober ini kemarin ya dana yang sudah dikeluarkan tadi Mbak Esther sudah menyinggung juga nih APBN itu sudah sampai dengan angka 89 T ya Oke. yang dibebankan kepada PUPR. Sementara dari pihak investor ya terutama nasional tuh baru 56 T itu Mbak Esther. Jadi sedikit ya dari total 466 T yang dianggarkan itu sebenarnya belum tercapai ya. Asing pun bisa dikatakan baru awal nih Mas Pres. Kemarin itu kan baru pihak Rusia, Tiongkok dan Australia itu yang mulai mengawali investor asing. Nah, pertanyaannya tadi, Oke. kalau kita belajar tadi Pak Hasim bilang keberlanjutan untuk tahun depan 2025 itu IKN tuh hanya dipatok itu untuk PUPR saja itu PU ya sekarang ya. Iya. Itu hanya 9 ya, 9 T. Oke. Sementara Badan Otorita IKN itu hanya 4 T yang dianggarkan. Kalau melihat dari angka itu, ya mohon maaf, bisa dipastikan pembangunan tahun depan itu melandai, ya nggak Oke. seagresif 1,5 tahun terakhir ini. Tentu dengan keterbatasan itu, saya setuju dengan Mbak Esther tadi, pihak investor swasta yang harus didorong. Nah, persoalannya swasta nasional atau swasta asing nih, kalau kita lihat dari kemampuan ini, tentu yang punya modal besar kan swasta dari pihak asing. Nah, persoalannya di sini Mas Pras. Oke. Investor asing itu belum tertarik sekali karena kita tahu membangun kota tidak bisa cepat. Nah, investor ini lebih kepada wait and see ya. Artinya semakin cepat pembangunan kotanya, investor akan semakin datang. Tetapi kalau semakin landai, ya investor pasti akan juga ikut melandai. Ini yang menjadi catatan awal di pembangunan IKN untuk tahap kedua sekarang ya, 2025-2029 ini masuk ke tahap kedua sekarang. Kira-kira itu Mas. Baik, dari sarana dan prasarana begitu ya masih terus dikembangkan dan terus dibangun sehingga ini juga menjadi daya tarik bagi investor tentunya untuk menanamkan dana mereka. Nah, terkait dengan hal pendanaan tadi Bu Esther sudah disampaikan oleh Pak Nirwono. Lantas bagaimana tantangan yang kalau kita lihat begitu terkait dengan konsistensi pendanaan untuk pembangunan IKN? Ya, kalau kita lihat dari APBN tidak mungkin ya sebegitu besarnya gitu. Ya. Karena sekali lagi program pembangunan tidak hanya pembangunan IKN gitu, tetapi ada makan bergizi gratis, ya ada pembangunan infrastruktur yang lain gitu. Oke. Yang harus dilakukan adalah menarik investor baik dari swasta domestik maupun asing. Nah, caranya bagaimana? Kita ini kalau lihat dari data, ini kita punya problem tentang uncertainty law gitu ya. Nah, problem ketidakpastian hukum, ketidakpastian regulasi. Kalau investor itu bisa diyakinkan dengan kepastian hukum yang jelas, regulasi yang jelas, tidak ganti menteri, ganti regulasi misalnya ya, ganti kepala daerah, ganti regulasi ya, itu investor akan mempertimbangkan. Yang kedua, infrastruktur di IKN itu memang mau tidak mau ya harus set up dulu karena investor tidak mau ya bangun sesuatu dia harus menanggung dari pembangunan infrastruktur misalnya. Jadi kalau istilahnya kebutuhan dasar ya, air, listrik ya, energi
migas itu harus set up dulu gitu Mas. Baik, tapi kalau dari sisi investasi Bu Esther, menurut Anda peluangnya ke depan sendiri bagaimana? Dan juga apa yang harus segera di-booster oleh pemerintah untuk bisa menawarkan IKN sehingga menjadi cukup seksi nih bagi investor? Baiknya ya terutama bagi penanaman modal asing lah. Ya, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Nirwono dan memang teori ekonomi itu menunjukkan ya, Oke. untuk bisa mendorong ya, Oke. kota menjadi growth pole ya, kutub-kutub pertumbuhan itu butuh waktu. Jadi misalnya saya contohkan, Universitas Indonesia itu, waktu di Jakarta terus kemudian dipindah ke Depok, Depok yang tadinya bukan, kota yang sepi gitu ya, Oke. tapi ketika UI pindah ke Depok, ini justru menarik gitu ya, menarik, ada yang bangun kos-kosan, apartemen, Oke. mall gitu ya. Nah, ini harus dicari gitu, apa nih yang sesuatu yang bisa kita bangun di IKN sehingga itu akan menjadi anchor ya, buat, Iya, iya, iya. menarik investor gitu. Betul, betul. Nah, lantas sinergi seperti apa begitu ya kalau bisa dikatakan ideal begitu antar pemangku kepentingan sehingga tadi proses pembangunan infrastrukturnya IKN juga bisa berjalan lancar, paralel kita menciptakan satu ikon lah ya yang bisa menjadi jangkar begitu kalau Anda katakan Bu Esther sehingga bisa menjadi daya tarik bagi investasi baik yang asing maupun domestik. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Esther dan juga Pak Nirwono. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita. Ada Bu Esther Sriasuti, Direktur Eksekutif Indef dan juga Pak Nirwono Yogo, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Baik Pak Nirwono, lantas kalau kita bicara mengenai sinergi yang ideal antar pemangku kepentingan untuk bisa melanjutkan pembangunan IKN sendiri itu seperti apa? Kan tadi sudah disampaikan begitu, harus ada jangkar, harus ada satu pembangunan yang bisa menjadi daya tarik nih bagi investor Iya, untuk menanamkan betul. modal mereka. Silakan. Nah, ini harus saya bagi dua ya. Yang pertama, kalau yang selama ini kita lihat itu adalah pengembangan dari 9 wilayah pengembangan atau perkotaan. Ini yang nomor satu, yang disebut namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Memang fungsi khususnya adalah untuk bangunan pemerintahan. Nah, sebenarnya dari 8 wilayah pengembangan ini ya sebenarnya yang harusnya ditawarkan kepada para investor karena di situ misal nanti ada wilayah pengembangan kota untuk bisnis komersial, Baik. ada kota untuk pendidikan, ada kota untuk riset dan development bahkan ya, Oke. ada kota untuk pertanian dan perikanan, ada kota pelabuhan. Nah, ini yang menurut saya perlu segera ditawarkan supaya para investor yang memang bergerak di bidang itu tertarik untuk menambahkan modal ke situ. Nah, sementara pemerintah kita pusatnya masih berfokus di KIPP tadi. Padahal KIPP bukan kota komersial karena kota pemerintahan ya. Iya. Yang oke. dimana fokus utamanya adalah bangunan pemerintahan. Nah, ini juga jadi masalah nih Mas Pras karena dengan penggemukan kabinet ini menjadi persoalan baru. Misal ya, rumah menteri yang sudah terbangun itu 36 yang sekarang Oke, udah jadi ya, iya, finishing. Nah, sekarang mau jadi 48 lebih ya. Nah, ini Oke. bagaimana? Satu, Kemenko misalnya yang sudah terbangun dan sudah diresmikan kemarin itu 4 Kemenko. Nah, sekarang jadi 7 misalnya. Ini statusnya bagaimana? Itu Iya, baru iya. dari soal kantor kementerian utama, belum bicara soal jumlah kementerian. Itu PR utama, satu. Kedua, rumah susun yang terbangun sekarang untuk ASN yang targetnya baru Desember selesai, Januari itu mau akan dipindahkan itu baru 2.500 yang kemarin terdata ya. Per minggu lalu waktu kita datang ke lokasi itu baru 2.500 nanti ASN. Itu pun Oke. masih menjadi pertanyaan, kementerian mana yang akan diutamakan pindah ke IKN. Nah, ini terkait juga dengan perubahan struktur kementerian yang ada di pemerintahan baru. Iya, iya. Kalau dari perkiraan saya, dari kondisi awal terakhir yang ada di lapangan, bisa dikatakan baru 5 tahun ke depan ya kita bisa dikatakan ada kepastian pemindahan segala macam kegiatan pemerintahan ya kalau kita lihat dari Oke. kesiapan di lapangan ya Wow. kira-kira itu. Baik, masih butuh sekitar 5 tahun lagi pun baru tahap awal kalau memang ada upaya pemindahan pemerintahan dan beserta ASN-nya di sana Iya, begitu iya. Pak Noryo sama. Karena ada perubahan ya, perubahan kementerian juga ternyata Iya, iya. berakibat berdampak serius juga dengan penataan KIPP yang sudah direncanakan sejak awal.
Oke, nah itu dia. Menarik Bu Esther, lantas bagaimana supaya pembangunan IKN tetap berjalan? Kemudian tadi Anda katakan perlu ada satu infrastruktur yang menjadi jangkar, menjadi daya tarik bagi investasi, tapi di satu sisi tidak membebani keuangan negara. Bu Esther. Nah, kalau menurut saya itu misalnya kita relate ya ke saya Malaysia ya, Penang gitu kan. Oke. Untuk bikin satu kawasan industri itu mereka undang investor ya dari 7 perusahaan. Dia katakan itu samurai ya, 7 samurai ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya perusahaan komputer yang terbesar dan seterusnya. Nah, kalau mereka itu datang, maka perusahaan-perusahaan kecil yang memproduksi supporting itemnya atau spare partnya produknya perusahaan besar itu, maka akan datang gitu. Oke. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu ya. Ya. Selain infrastruktur dasar tadi. Ya. Tapi menurut Anda Oke. lebih ke bagian yang mananya Bu Esther? Kalau memang itu bisa kita booster begitu. Sektor apa sih yang bisa menjadi penunjang? Terus bagaimana dengan komitmen investasi yang sudah ada sebelumnya? Ya, sektor mana yang perlu didorong gitu. Nah, kalau kita lihat dari Kalimantan ini kan minerba ya, gitu kan, mineral batu bara ya, itu bisa didorong gitu. Artinya mungkin sambil menunggu ya pusat pemerintahan gitu, dibikin bangunan kawasan industri gitu. Yang terkait dengan sektor minerba atau sektor perkebunan kehutanan gitu kan, itu dulu. Nah, kalau itu hidup, nah nanti pelan-pelan ini pusat pemerintahan ini bisa terbangun gitu. Artinya ini pembangunan jangan mangkrak gitu. Nah itu dia, sempat mengemuka ada konsep Twin Cities begitu ya Pak Darmono begitu. Nah konsep-konsep seperti ini akhirnya seperti apa begitu pengembangannya, kemudian ya kita tahu konseptualnya juga apakah berlanjut atau bagaimana? Mengingat ini kan ada di Korea, Malaysia begitu, apakah bisa diadaptasi? Ya betul. Gimana Jadi Pak? saya juga sempat kita berdiskusi dengan pihak ASPI tadi Mas Bas ya, yang mengusulkan Twin City tadi. Jadi begini, Twin City yang dimaksud teman-teman di ASPI itu mengambil contohnya 2. Satu adalah Putrajaya dengan Kuala Lumpur, dan satunya lagi adalah Sejong dengan kota Seoul ya, yang dimana ada perbedaan dengan Jakarta dan Nusantara. Perbedaannya kedua kota yang ada di Malaysia dan di Korea Selatan itu kan berada dalam satu daratan, jaraknya juga nggak jauh-jauh amat sebenarnya ya. Nah kalau Putrajaya Kuala Lumpur itu hanya 15 kilo, sementara Sejong Seoul itu nggak lebih dari 40 kilo, jadi cukup dekat lah sebenarnya. Sementara Jakarta dengan Nusantara kan kita terpisah oleh laut jarak sampai dengan 1000-an kilometer ya. Kalau kita lihat dari peta, artinya ada perbedaan secara geografis juga, kemudian juga kondisi kotanya juga berbeda, sehingga tidak bisa kalau kita bicarakan apple to apple untuk menjadi contoh di Malaysia dan di Korea Selatan untuk kasus di Nusantara. Nah yang dimaksud ini sebenarnya begini, yang dimaksud oleh teman-teman ASPI, Jakarta secara de jure itu tetap menjalankan fungsi pemerintahannya, sementara Nusantara secara de facto mulai mengambil alih beberapa peran ringan untuk pusat pemerintahan di sana. Nah persoalannya tadi fasilitasnya kan belum siap, yang tadi saya katakan dengan perubahan struktur kementerian, kemudian yang tersedia baru rumah susun ASN, tapi belum ada rumah susun non ASN ya, seperti pekerja umpamanya satpam, cleaning service itu belum ada perumahannya di IKN. Ini yang juga harus dipikirkan sebenarnya di samping hanya rumah ASN itu sendiri. Jadi masih banyak PR-PR yang harus disediakan. Nah tadi Mbak Esther bilang infrastruktur, persoalannya APBN kita terbatas. Nah bisa nggak nih APBN kalau mau ditambah untuk bangun infrastruktur lainnya? Kalau dari lihat kebijakan dari pemerintah pusat yang sekarang, itu yang saya ragu ya. Artinya ragu untuk menganggarkan dalam bentuk besar pembangunan infrastruktur tambahan di IKN. Itu baru bicara yang tadi saya bicara di KIPP. Belum yang tadi Mbak Esther bilang, kawasan industri perdagangan, kawasan pusat pendidikan ataupun kesehatan, itu kan infrastrukturnya baru dari nol lagi gitu ya. Nah, apa iya pemerintah pusat menyediakan anggaran itu? Kalau lihat dari kebijakannya kok saya tidak melihat arah tanda-tandanya seperti itu. Nah kalau ini diserahkan kepada sektor swasta, dari beberapa swasta yang kita ketemu, itu mereka justru maunya udah jadi dulu infrastrukturnya, misal jalan ya, air bersih, listrik itu jadi dulu.
baru Betul, mereka betul. masuk gitu ya. Mereka nggak Iya, mau iya. masuk kalau infrastruktur dasar sebuah kota tadi belum ada. Nah ini Nah. persoalannya gitu. Iya, iya, menarik nih. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana nih upaya strategi mungkin langkah antisipasi yang segera bisa dilakukan pemangku kebijakan dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi yang sudah kita bahas? Ya, jadi seperti apa? Ini kan ada insentif fiskal ya. Insentif fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Mhm. untuk investor yang mau chip in di kawasan industri misalnya ya. Oke. Eh, Normalnya kalau mereka tidak bayar pajak ya mereka diminta untuk bangun infrastruktur gitu ya. Mhm. Tapi prakteknya mereka tidak bayar pajak karena ada insentif fiskal tersebut. Oke. Tetapi bangun infrastruktur itu pemerintah gitu. Jadi harusnya kalau mau ya pilih salah satu gitu kan. Iya, iya. Mau infrastruktur yang bangun pemerintah, Mhm. tapi mereka harus bayar pajak kemudian, atau mereka tidak bayar pajak tapi alokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Itu sih. Baik. Pak Nirwono, terakhir optimisme Anda terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tadi sudah dicanangkan dan didengungkan kembali oleh pemerintah untuk dilanjutkan. Ya, kalau yang sudah saya sampaikan di awal, maka yang paling realistis ya dalam 5 tahun ke depan, segala fungsi pemerintahan tentu harus tetap di Jakarta. Ya, Oke. saya lihat pasti di konsolidasi kementerian, pemerintahan pasti akan pusatnya di Jakarta. Tapi ini Iya, iya. programnya nggak ada hubungannya dengan IKN. Satu itu, artinya Jakarta tetap sebagai ibu kota nih. Iya. Ini terkait dengan kepastian dulu. Kemudian yang kedua, karena IKN tadi sudah terlanjur dibangun, maka tetap harus dibangun, tapi perlahan-lahan ya. Kecepatannya tidak seperti yang kemarin kita dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Nah, Oke. ini juga untuk memberikan kepastian kepada investor bahwa IKN tadi tetap berlanjut. Dalam tanda petik, dia akan dibangun menjadi kota modern dulu ya. Jangan tambahin embel-embel ibu kota dulu nih Mas Pras, karena belum jadi gitu ya. Oke. Jadi kota modern dulu ya, kota modern di mana para investor asing diundang, silakan mau dibikin seperti kota canggih seperti apa, kota industri canggih silakan ya. Tetapi untuk sementara mohon maaf jangan dibawa embel-embel ibu kota karena itu justru membebani IKN sendiri untuk dikembangkan ke depannya. Kira-kira itu catatan poinnya terpenting. Baik, Bu Esther, singkat saja silakan. Optimisme Anda seperti Ya, apa? sepakat ya. Kalau dalam 5 tahun, saya tidak yakin ini akan terwujud ya semua seperti Bandung Bondowoso gitu ya. Tetapi untuk bisa diwujudkan menjadi sebuah kota, maka pembangunannya harus bertahap dengan investor domestik maupun asing itu harus diajak. Iya. Nah, temanya seperti apa ya? Public partnership ya, sharing profit, sharing beban seperti itu, Mas. Baik, itu dia. Intinya memang kita harus saling bahu-membahu lagi untuk membangun lagi bagaimana IKN ini berlanjut. Tapi memang tadi bertahap dan sambil kita memberikan satu pembangunan yang menjadi ikon tadi lah. Bahwa IKN ini bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Kemudian tadi bagaimana menarik investasi asing mungkin juga dengan beragam insentif dan juga dalam jangka yang ya cukup panjang lah. Sehingga bisa berjalan smooth begitu ya untuk pembangunan IKN kita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Baik, Pak Nirwono, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Bu Esther, terima kasih atas analisis yang sudah Anda berikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Nirwono. Ya, Terima terima kasih, kasih Bu Mas Esther. Salam sehat selalu. Mas Pras. Ya, terima Ya, kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.